فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Datang sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim. Hadis yang panjang di antara potongan hadisnya yang berbunyi kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul sekelompok kaum di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang berkumpul di masjid. Mereka membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi oleh rahmat, yakni dari Allah Subhanahu wa taala. Akan dinaungi oleh para malaikat dan dengan sayap-sayap mereka. Dan Allah menyebutkan orang-orang yang membaca dan mempelajari Al-Quran di rumah-rumahnya, Allah akan menyebutkan mereka di sisi para malaikat dengan penyebutan yang baik. Dari hadis sebelumnya kita baca, terdapat 4 keutamaan bagi penuntut ilmu. Menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, terdapat 4 keutamaan pokok yang belum tentu kita dapati pada majelis yang lainnya. Pada pertama akan turun ketenangan. Mengkaji agama Allah akan datang yang namanya ketenangan. Penguat akan hal tersebut datang dari Al-Qur'anul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman tenang hati mereka dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah akan datang ketenangan hati. Mayoritas penduduk bumi ketika bosan dengan profesi dan keadaan mereka butuh untuk mencari refreshing, ketenangan. Terkadang mereka mencari ketenangan yang bisa jadi mendatangkan masalah berikutnya. Mencari ketenangan, rekreasi, piknik, bahkan sebagian mereka mencari ketenangan pada hal yang bernilai maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para penuntut ilmu tahu bagaimana untuk keluar dari masalah dan mencari ketenangan di majelis ilmu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka akan diliputi oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita cari. Sebagai insan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang kita cari adalah rahmat dan kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang jati dirinya bahwa dia memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim.
Dari nama tersebut terkandung sifat pengasih dan penyayang. Kalau pengasih, Ar-Rahman, umum, berlaku kepada seluruh makhluk, bahkan kepada orang-orang kafir sekaligus. Dari sini kita jumpai bahwasanya sekafir-kafir orang kafir, tetap Allah masih memberikan kasih sayang Allah kepada mereka berupa nikmat hidup, nikmat rezeki. Namun Ar-Rahim, ini yang kita cari. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang khusus Allah peruntukkan kepada orang-orang mukmin. Di antara adalah rahmat yang Allah berikan kepada orang-orang penuntut ilmu. Wa ghasyiyat wa hafathumul malaikah. Malaikat menaungi majelis ilmu yang tidak kita dapati naungan malaikat di majelis-majelis yang lain. Majelis minum kopi tidak dinaungi oleh malaikat. Majelis transaksi jual beli tidak dinaungi oleh malaikat. Satu-satunya majelis di permukaan bumi yang malaikat melindunginya, menaunginya dengan sayap-sayap mereka adalah majelis ilmu. Bahkan naungan malaikat sebagai bentuk perlindungan kepada para penuntut ilmu bukan cuma sekedar di majelis, bahkan ketika dia keluar dari rumahnya pertama kali memijakkan kaki keluar dari rumah, malaikat sudah melindungi dia. Tentang hadis dari Sufyan bin Asal Al-Muradi radhiyallahu anhu riwayat Imam Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal malaikata la tad'u ajnihatahum li talibil ilmi ridwan bima yatlubun." Sesungguhnya para malaikat menaungi para penuntut ilmu dengan sayap-sayap mereka sebagai bentuk keridhaan apa yang mereka cari. Penuntut ilmu ketika mereka mencari ilmu dengan niat yang tulus, pertama kali memijakkan kaki dari keluar rumah, semenjak saat itulah malaikat mulai melindungi sampai di majelis. Bahkan ketika dia pulang, kalau malaikat yang lindungi, siapa yang berani mengganggu? Kemudian penyebutan Allah yang baik kepada orang-orang yang menghadiri majelis ilmu juga tercantum dalam keutamaan hadis tersebut tentang menuntut ilmu. Dengan tujuan dan maksud-maksud seperti inilah kita akan mulai mengkaji sebuah kitab di depan kita ini. Kita akan terbilang ringkas dan singkat. Kitab yang menurut kisah Nabi kita akan baca bahwasanya ini berasal dari muhadarah, berasal dari satu taklim audio yang direkam, kemudian ditranskrip, dibukukan menjadi sebuah tulisan milik Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, masih hidup sampai sekarang, yang ulama ahli sunnah wal jamaah. Adapun judul dari tulisan ini, judulnya adalah Ma'alimu Manhaji Ahli Sunnati wal Jamaah. Simbol-simbol metode hidup dari Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi buku ini akan menerangkan kepada kita tentang ciri khas, tentang karakteristik dari manhajnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Dari judul buku kajian buku ini bernuansakan manhaj. Ada dua materi vital dalam mata pelajaran agama Islam. Yang pertama adalah akidah. Terkadang dijuluki dengan tauhid, terkadang datang dengan lafaz sunnah atau syariah. Akidah. Kemudian yang kedua adalah seperti ini, manhaj.
konsekuensi dari akidah dan konsekuensi dari manhaj atau materi akidah dan manhaj. Menguasai materi manhaj atau menguasai materi akidah membedakan antara orang tersebut mukmin atau kafir. Ketika akidah yang dikaji, dari situlah dua julukan yang akan kita dapati. Memahami tentang akidah dengan pasti berarti dia mukmin. Ketika menyelisihi akidah berarti dia adalah kafir. Adapun manhaj yang ada depan kita ini, memahami dengan pasti materi manhaj, dia tergolong ahlu sunnah. Itu dengan judul dari buku ini. Menyelisihi konsekuensi dari manhaj berarti dia adalah ahli bid'ah. Akidah dan manhaj adalah dua materi vital di antara mata pelajaran agama Islam. Yang lainnya berkaitan sholat, puasa, zakat, haji, al-muhim, fikih. Di dalamnya banyak perselisihan, tapi masih tergolong lumrah. Perselisihan dalam masalah sholat, perselisihan dalam masalah wudhu, perselisihan dalam masalah ini dan itu masih diberikan keluasan dan kelapangan perselisihan dalam bab tersebut. Adapun dalam materi akidah tidak boleh berselisih. Adapun dalam masalah manhaj tidak boleh berselisih. Harga mati. Istilahnya akidah dan manhaj adalah harga mati. Paham terhadap akidah dia mukmin, menyelisihi akidah dia kafir. Paham terhadap manhaj dia ahlu sunnah, menyelisihi manhaj berarti dia ahlu bid'ah. Ini pentingnya mengkaji manhaj. Kita akan masuk membaca takdim pembuka buku ini. Gambaran kecil tentang buku di depan kita ini. Tadinya adalah berupa rekaman audio milik Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Kemudian ditranskrip yang tadinya lisan dibuatkan tulisan oleh seorang murid, namanya disebutkan di bawah, dia adalah Fahad bin Ibrahim An-Naim Al-Fa'im. Nah, Fahad bin Ibrahim Al-Fa'im. Kita baca takdim dari pentranskrip. Takdimun, pembuka. Sebelum kita masuk nanti membaca kandungan inti dari tulisan Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Salawat serta keselamatan kepada para nabi, kepada nabi yang paling mulia dan rasul yang paling mulia. Menunjukkan kepada kita bahwasanya nabi dan rasul juga bertingkat-tingkat dalam hal kemuliaan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, tilkar rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Demikianlah para rasul kami muliakan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Paling mulia di antara mereka adalah yang dijuluki dengan ulul azmi, 5 nabi yang dianjurkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk mengikuti, mencontoh dan meniti jalan mereka. Ulul azmi, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Dan mereka adalah paling pertama Nuh alaihissalam, disusul dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dilanjutkan dengan Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir adalah penutup para nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammadin alaihi wa ala alihi wa sahbihi afdhalus salatu wat taslim, amma ba'du. Nah, segala puji bagi Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia, tak lain dia adalah Nabi kita Muhammad
Salawat dan salam kepada keluarga beliau, kepada keluarga beliau sekaligus sahabat beliau. Selanjutnya masuk pada inti dari muqaddimah. Kata Fahd bin Ibrahim Al-Fa'im, penyusun buku ini, fi zamanin ikhtalatat fihi al-mafahim wa nusiba liman haji ahli sunnati wal jama'ati ma laysa minhu. Asbahal ba'du yuraddidu imma jahlan aw qasdan syi'aratin yadda'i annaha min manhaji ahli sunnati wal jamaah. Kita artikan dulu. Pada suatu zaman, yang bermaksud adalah akhir zaman, sesuai dengan sifat yang kita baca keterangannya, terjadi di akhir zaman. Campur baurnya di dalam zaman tersebut pemahaman aliran ini, pemahaman aliran ini bercampur. Pemahaman yang dinisbahkan kepada metode hidup Ahlus Sunnah wal Jamaah padahal bukan bagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengabarkan kepada kita bahwasanya begitu banyak orang yang mengaku Ahlus Sunnah tapi ternyata pemahaman mereka berbeda. Ada yang mengaku Ahlus Sunnah pemahamannya pemahaman dengan pencetus pertama kali. Ada yang mengaku Ahlus Sunnah tapi ternyata metode dakwah mereka berbeda dengan yang lain mengaku Ahlus Sunnah. Di Indonesia saja kalau kita mau hitung puluhan yang mengaku Ahlus Sunnah. Akan dapat kita dapati nanti satu persatu tentang penyelisihan dan penyimpangan mereka dalam dakwah. Mulai dari Lukmaniyun, mulai dari TV Roja, ada dakwah namanya Wahdah, aku juga Ahlus Sunnah. Ada lagi golongan namanya Persis, dan seterusnya di antara aliran-aliran yang menisbahkan diri kepada Ahlus Sunnah. Pertanyaannya, kenapa berbeda? Berbeda majelis, berbeda masjid, berbeda ustaz, pengajar, ketemu di jalan, saling buang muka. Dari sini memunculkan satu jawaban, pasti beda. Pasti beda. Kalau begitu, Ahlus Sunnah mana yang tepat? Buku ini akan memberikan kepada kita kunci jawabannya. Kata beliau, akhirnya jadilah sebagian orang yang mengaku Ahlus Sunnah tersebut dengan beberapa alasan bisa jadi jahil atau sengaja salah. Ini alasan kenapa sebagian Ahlus Sunnah dengan Ahlus Sunnah yang lain sama-sama mengaku Ahlus Sunnah tapi itu ternyata berbeda. Bisa jadi alasannya dia tidak tahu persis, dia jahil tentang metode Ahlus Sunnah. Dan ini kita jumpai banyak. Mereka jahil tentang apa itu yayasan, mereka jahil tentang apa itu kotak infak, mereka jahil tentang apa itu dakwah dengan televisi. Bisa jadi jahil atau sengaja. Pada di sini atau sengaja, bisa jadi juga sengaja sudah tahu salah tapi masih tetap mengaku Ahlus Sunnah. Syiarat, mereka mendendangkan tentang syiar-syiar, amalan-amalan yang mereka lakukan. Yaddai annaha min manhaj ahli sunnati wal jamaah. Yang mereka mengaku-ngaku ini bagian daripada manhaj ahli sunnah wal jamaah. Perhatikan beliau katakan mengaku-ngaku, artinya bukan bagian dari sunnah. Cuma sekedar mengaku. Karena pemahaman yang pasti bahwa pertama yang disembah satu, Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah utus kepada kita satu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada umat ini satu. Al-Qur'an, kitab yang Allah turunkan kepada umat ini satu. Di mana letak perbedaannya? Mengaku juga manhaj sama, Ahlus Sunnah, yang disembah Allah, yang diikuti Nabi. Panutan adalah Nabi. Pedoman adalah Al-Quran.
jalan hidup adalah ahlu sunnah. Tapi kok beda? Tapi kalau tidak sama, pasti ada perbedaan. Tidak mungkin dari sekian banyak yang mengaku ahlu sunnah, terdapat titik perbedaan semuanya betul. Pasti ada yang salah. Jadi buku ini sebenarnya mengajarkan kita untuk waspada dan hati-hati. Dan tersekian banyak yang mengaku ahlu sunnah, manakah yang kita pilih? Dalam hal ini lebih berhati-hati, waspada, yang sampai salah jalan. Wa akhadha yulabbisu 'alan nasi bidzalik. Ya, akhirnya aliran-aliran yang bercerai-berai. Mereka membuat kerancuan kepada umat manusia akan hal tersebut. Ada sebagian firqah mengatakan ahlu sunnah adalah dakwah dengan televisi. Di sisi lain mengatakan bahwasanya ahlu sunnah adalah berdakwah dengan yayasan yang tidak pakai yayasan bukan ahlu sunnah dan semisalnya. Di sisi lain mengatakan bahwasanya dakwah ahlu sunnah adalah dakwah menggunakan baiat, sumpah janji mati dengan pemimpin. Di sisi lain ada yang mengaku bahwasanya dakwah ahlu sunnah adalah memberontak, kudeta, demonstrasi, unjuk rasa, turun ke jalan dan semisalnya. Lebih membuat kerancuan. Wa huna ya'ti daurul ulama'i lidafi tilkal mutasyabihat wa tajliyatiha wa bayani ma huwa haqiqatu min ma'alimi manhaj ahli sunnati wal jamaah wa ma huwa dakhilun 'alaiha. Dari sini berdasarkan keterangan di depan, beranjak dari sini para ulama dengan tujuan untuk menepis syubhat-syubhat tersebut, kerancuan-kerancuan. Beliau katakan yang berperan aktif di sini adalah para ulama yang menerangkan bahwasanya mana ahlu sunnah sejati, mana ahlu sunnah yang hanya sekedar mengaku. Para ulama lah yang tampil pada barisan terdepan untuk menepis syubhat tersebut, menjelaskannya dan menerangkannya tentang hakikat dari simbol-simbol manhaj ahlu sunnah wal jamaah, dari hal-hal yang masuk menyelinap ke dalamnya. Yayasan bukan salafi, yayasan bukan ahlu sunnah. Akan kita dapatkan di satu persatu tentang bukti akan hal tersebut. Dakwah dengan televisi bukan termasuk ahlu sunnah. Dakwah dengan majalah akan kita dapatkan nanti dari sisi mana majalah tersebut tidak boleh. Ini pun bukan metode ahlu sunnah. Tasawul meminta-minta atas nama dakwah dengan macam ragam metodenya. Ada yang menggunakan lembaran proposal, ada yang menggunakan kotak infak, ada yang menggunakan amplop kosong. Semua kita akan dapati nanti tentang hal-hal yang masuk di dalam ahlu sunnah yang ternyata bukan bagian daripada ahlu sunnah. Beliau katakan kepada kita, siapa yang tampil pada barisan terdepan untuk menerangkan akan hal tersebut? Para ulama. Terdapat anjuran untuk hendaknya kita bergerak dengan bimbingan ulama. Kata yang mentakdir berikutnya, wa min haula'il ulama'i ma'ali Syekhina Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Di antara kalangan ulama tersebut yang terhormat guru kami Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Pentranskrip mengalihkan bahwasanya tulisan yang ada di depan kita ini adalah milik seorang alim ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Kemudian latar belakang dari tulisan ini dari mana diambil? Faqad kana li fadilatihi muhadaratun bi inwan ma'alim manhaji ahli sunnati wal jamaah. Tadinya Syekh yang terhormat memiliki muhadarah, ceramah dengan judul simbol-simbol metode hidup ahli sunnah wal jamaah. Akhirnya dibukukan dengan judul yang sama. Jadi tadinya ini adalah berupa
rekaman audio yang ditranskrip menjadi bentuk tulisan. Faqumtu bi tafriqiha wa i'dadiha lin-nashr wa addala hafizahullahu 'alaiha mashkuran ma'jura. Aku pun bangkit untuk mentranskrip dari bentuk audio menjadikan tulisan. Kemudian aku mempersiapkannya untuk disebar. Jadilah di depan kita dalam bentuk tulisan yang disebar, dicetak. Kemudian penulis sendiri, pemilik buku ini yakni Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, memperbaiki. Terkadang di dalam rekaman audio ada kalimat yang terulang, ada ucapan yang mungkin ingin diluruskan, baik itu dikedepankan atau dikebelakangkan. Beliau memperbaiki. Semoga Allah menjaga beliau sebelum nantinya diterbitkan dalam bentuk tulisan. Mashkurun ma'jurun. Terima kasih akan usaha dan upaya beliau, kemudian mendoakan bahwasanya mudah-mudahan beliau mendapatkan pahala akan hal tersebut. Wa bil khitami as'alullaha an yanfa'a biha wa yajziya syekhana khairal jazaa. Penutup, aku minta kepada Allah agar memberikan manfaat dengan tulisan ini serta memberikan balasan kepada guru kami dengan balasan yang setimpal. Titik. Sampai di sini mukadimah yang ringkas, berisikan satu halaman penuh yang kandungan maknanya kita bisa paham dengan pasti. Dari mana latar belakang tulisan ini, siapa pemiliknya, tujuan penulisannya apa, dan sebagainya. Itu lagi sekali lagi ambil kesimpulan akhir dari judul bab ini. Pertama, buku ini berjudul Ma'arif Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, simbol-simbol metode hidup Ahlussunnah wal Jamaah. Penulisnya adalah Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Masih hidup sampai sekarang. Hafizahullah Ta'ala, alim ulama Ahlussunnah. Tujuan dan maksud dari penulisan buku ini adalah menerangkan bahwasanya zaman kita sekarang ini terjadi campur baur. Dari sekian banyak aliran yang sama-sama mengaku Ahlussunnah tapi dijumpai ternyata berbeda amalannya, bertolak dari mana, latar belakangnya, dan seterusnya berbeda. Dari sinilah tampil para ulama, dan di antara mereka ulama tersebut adalah sang penulis sendiri Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan ingin menerangkan tentang syubhat-syubhat yang membuat kerancuan, menerangkan bahwa ada amalan-amalan yang diakui oleh sebagian aliran Ahlussunnah ternyata itu bukan bagian daripada Ahlussunnah. Seterusnya. Jadi waktu ada. Nah, kita lanjutkan masuk pada inti dari buku ini. Pada halaman ke-9 tadi kita baca adalah halaman ke-5, adapun halaman ke-6 dan 7 semacam surat perizinan untuk dicetak dari penulis sendiri. Kita masuk pada halaman ke-9. Kata sang penulis Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Inti dari buku ini. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Setelah membawakan ketutup hajah dengan memuji nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Selawat dari Allah serta keselamatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang menempuh jalan hidup beliau dan mengikuti sunnah beliau sampai pada hari kiamat.
Selanjutnya masih perkataan Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, la syakka anna tariqa wa manhaj ahli sunnati wal jama'ati huwal manhajus salim alladhi amara Allah bis-sayri alaihi wa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bittibaihi. Tidak diragukan bahwa masuk mulai perkataannya Syekh Shalih Fauzan. Tidak diragukan bahwa jalan serta metode hidup ahlu sunnah wal jamaah adalah metode hidup yang selamat, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menempuhnya, menitinya, mengikutinya. Manhaj ahlu sunnah. Serta Allah perintahkan. Tenang. Serta Nabi SAW perintahkan untuk mengikutinya. Jadi mengikuti metode Ahlus Sunnah adalah perintah dari Allah sekaligus perintah dari Nabi SAW. Maka boleh sebutkan nanti dalilnya, diantaranya adalah disebutkan secara garis besar dalam surat Al-A'raf, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Kata Allah, ikutilah apa yang Rabb engkau turunkan kepada engkau. Apa yang Rabb turunkan? Syariat, agama, Islam, keimanan, ketakwaan, diikuti. Demikian Nabi SAW perintahkan untuk mengikuti ajaran Ahlus Sunnah. Dalam hadis Jabir, riwayat Imam Malik, dibawakan juga oleh Imam Bukhari dalam hadisnya, dalam sahihnya secara muallaq tanpa menyebutkan sanad. Kata Nabi SAW, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lam tadillu ba'di. Kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah, yakni Al-Quran, dan sunnahku, kata Nabi SAW. Dua hal ini merupakan jalan yang dianjurkan, bahkan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Selesai. Selamat dunia akhirat kalau kita tempuh dua jalan ini. Nah, perlu cari yang lain. Sebagian orang kalau disodorkan, engkau salah, dalilnya adalah Al-Quran, dalilnya adalah sunnah. Dia mau membendung Alkitab dan As-Sunnah mengatakan bahwasanya tapi ada fatwa ulama. Aku punya fatwa. Semenjak kapan yang namanya fatwa adalah dalil? Bahkan fatwa butuh dalil. Zaman sekarang begitu banyak orang mengaku Ahlus Sunnah, tapi ketika diminta dalil dari sunnah, paling pol dia menetapkan fatwa. Contoh kecil, yayasan. Mana dalil kalian tentang adanya yayasan? Mengatakan fatwa. Mana dalil kalian tentang meminta-minta? Dikatakan fatwa. Mana dalil kalian tentang bolehnya dakwah dengan media kaca, televisi? Lagi-lagi dia sodorkan fatwa. Syekh Shalih Fauzan mengajarkan kepada kita tentang jalan yang paling selamat, kata beliau. Hanya ada dua, tidak ada yang ketiga. Ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, ikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua hal tersebut berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kali ini kita jumpai pada sebagian orang ketika disodorkan kepada dia Al-Quran dan hadis, kemudian dia mengatakan bahwasanya punya fatwa dan ternyata fatwa tersebut menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Dia bela mati-matian, orang tersebut terfitnah. Orang tersebut terfitnah.
Karena barakallahu fikum jami'an, yang namanya agama adalah mengikuti dan tidak baru. Tidak ada revisi dalam agama. Tidak ada muktamar dan hasil rapat untuk memperbaharui agama. Tidak ada. Agama yang dulu juga adalah agama yang sekarang, bahkan agama yang akan datang. Kata asar yang indah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih sampai kepada dia dari riwayat Imam Ad-Darimi. Kata dia, "Inna nattabi' wa la nabtadi' wa nabtadi wa la nabtadi." Yang artinya, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kami adalah mengikuti dan tidak membuat hal-hal yang baru. Kami mengikuti. Ya sudah ada, agama sudah ada, tinggal kita mengikuti dan tidak melakukan perkara yang baru. Wa naqtadi, dan kami mencontoh, bukan memulai. Ya, perkara agama sudah ada, tinggal kita mengambil, mempelajari, mengkaji, selanjutnya diamalkan. Jangan ada sesuatu yang baru. Wallahi yayasan terdengar baru. Bahkan baru muncul sekitar 2 abad terakhir ini atau 1 abad terakhir ini. Kita kasih sedikit sebelum kita masuk membaca judul bab yang baru tentang manhum ahlus sunnah. Ya, siapa mereka yang dimaksud dengan ahlus sunnah? Barakallahu fikum jami'an. Yayasan karena hal ini masih menjadi perbincangan yang kontroversial di kalangan pelaku dakwah ahlus sunnah. Kita akan sodorkan kepada mereka 4 pertanyaan dari pelaku dakwah dengan yayasan. Yang pertanyaan ini wallahi mereka akan kebakaran jenggot ketika disodorkan 4 pertanyaan tersebut. Kalau bisa ditulis, nah ini penting. Subhat yang terkadang kita butuhkan untuk menjawabnya. Pertanyaan pertama. Sebelum kita menyebutkan pertanyaannya, panutan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pertama. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri terkadang usul Al-Qur'anul Karim memerintahkan beliau untuk mengikuti nabi-nabi sebelumnya. Dan ini banyak. Tidaklah kisah-kisah yang Allah bawakan di dalam Al-Qur'an berisikan 25 para nabi, kecuali untuk menjadikan sebagai bahan acuan dakwah Nabi SAW untuk mencontohnya. Ada dalil khusus menerangkan bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Agama Ibrahim yang lurus. Selain Nabi kita Muhammad SAW adalah panutan, kita pun dianjurkan untuk mengikuti para nabi yang lainnya. Nah, kalau begitu muncul pertanyaan pertama. Apakah ada di antara dakwah para nabi yang memulai dakwah mereka dengan yayasan? Jawabannya tentunya tidak ada. Apakah ada di antara para nabi yang memulai dakwah mereka dengan yayasan? Tidak ada. Nabi saja, Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti para nabi. Kalau gitu kita pun sebagai umat Nabi Muhammad SAW mengikuti juga para nabi. Jangan membuat sesuatu yang baru. Dan tantang mereka untuk datangkan di antara sekian banyak nabi dan rasul, kalau ada satu saja nabi yang berdakwah dengan yayasan. Pertanyaan mereka sudah membuat mereka gugup. Tidak mungkin bisa menjawab. Pindah ke pertanyaan kedua. Nah, apakah Nabi kita Muhammad SAW merupakan suri tauladan dan panutan memulai dakwah beliau dengan yayasan?
Apakah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan panutan dan suri tauladan memulai dakwah beliau dengan yayasan? Jawabannya tidak. Salah, pertanyaan yang kedua juga membuat mereka semakin gemetaran. Kalau mereka mengaku umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian melakukan perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini dipertanyakan penisbatan mereka kepada umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipertanyakan. Jangan sampai kalian adalah, bukan umat Islam. Umat Islam mengambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yayasan tidak dijumpai satu riwayat itu menerangkan bahwasanya beliau memulai dakwah beliau dengan yayasan. Sedangkan usul Al-Quranul Karim menerangkan kepada kita bahwasanya satu-satunya jalan keluar untuk selamat adalah ikuti Nabi. Tidak melakukan sesuatu yang baru. Dalam hadis akan datang nantinya hadis tersebut, hadis Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW menerangkan tentang perpecahan umat, kata beliau, "Wasastaftariqu ummati ala 73 firqah, kulluhum finnar illa wahidah." Dan akan terpecah umatku menjadi 73 golongan, seluruhnya di neraka kecuali satu. Kita yang dengar hadis tersebut, untuk bisa selamat luar biasa konsekuensinya, 1:72. Makanya wajar kita bertanya. Sama halnya dengan para sahabat bertanya. Penasaran dengan satu golongan tersebut, ya Rasulullah, man huwa, ya Rasulullah, siapa mereka? Kata beliau, ma ana alaihi wa ashabi. Yang selamat tersebut menempuh jalanku dan jalannya para sahabat. Harga mati, tidak ada toleransi. Mau selamat ikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau selamat jangan lakukan hal yang tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti kepada kita bahwasanya sebagian dakwah hanya pengakuan. Mengaku dengan mulutnya aku adalah ahli sunnah, aku adalah ahli sunnah, aku adalah ahli sunnah. Ternyata omong kosong. Yang ketiga, mungkin kita berpikir sedikit lebih ringan. Kalau para nabi nggak ada, Nabi kita Muhammad SAW nggak ada. Pertanyaan berikutnya, apakah ada dari 3 generasi emas pertama yang memulai dakwah mereka dengan yayasan yang kita dianjurkan untuk mengikuti mereka? Apakah ada dari 3 generasi emas pertama yang memulai dakwah mereka dengan yayasan? Jawabannya tidak. Dan mereka adalah umat yang kita dianjurkan untuk meniti jalan mereka. Salah. Dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Wahai Rasulullah, siapakah umat terbaik? Beliau memberikan jawaban, "Khairun nas qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum." Wahai Rasulullah, siapakah umat terbaik? Beliau menjawab, umat terbaik adalah yang hidup di generasiku, yaitu para sahabat. Kemudian yang setelah mereka yang tabi'in. Kemudian yang setelah mereka yang tabi'in. Dari 3 generasi ini, 3 generasi emas pertama ini, apakah ada di antara mereka yang mulai dakwah mereka dengan yayasan? Jawabannya tidak. Selesai urusan. Jadi mereka kencing celana ketika pertanyaan ini dilontarkan kepada mereka. Yang keempat, ini yang lebih berat, serba salah untuk menjawab. Karena jawabannya adalah pilihan ganda. Mereka pertanyaan, yayasan apakah perkara dunia atau perkara agama? Yakin dan percaya mereka tidak punya jawaban. Yakin dan percaya manapun yang mereka pilih pasti salah. Mereka pertanyaan, yayasan apakah termasuk perkara agama atau perkara dunia? Kira-kira antum sebagai orang yang ditanya akan hal ini, apa antum jawab? Dunia atau agama? Paling pertama mereka pilih jawaban ini.
Dari pengalaman yang pernah kita tanyakan sendiri, mereka pasti pilih itu adalah perkara dunia. Sekarang kalau mereka menjawab itu adalah perkara dunia, kita berikan jawaban bahwasanya kalau seandainya yayasan yang kalian geluti di dunia dakwah adalah perkara dunia, kenapa menamai yayasan kalian dengan yayasan Abu Bakar As-Siddiq, yayasan Ibnu Qayyim, yayasan Ittiba'us Sunnah? Kalau perkara dunia berikan dengan nama-nama yayasan Bawang Merah, yayasan Tomat, yayasan Bunga Anggrek. Kalau memang yayasan yang kalian buat itu adalah berkecimpung di dunia, tapi mereka dusta. Ketika mereka menjawab itu adalah yayasan dunia, jangan berikan nama-nama yang Islami. Jangan berikan nama yang Islami. Silakan cari di permukaan bumi Indonesia yang dakwah mereka bangun di atas yayasan, namanya bukan nama Islam. Pasti semua Islam. Akhirnya mereka balik. Karena terbongkar dari jawaban yang pertama, akhirnya mereka balik. Oh, kalau begitu perkara agama. Mereka balik. Begitu perkara agama. Kita berikan jawaban yang berbeda pula. Kalau yayasan adalah perkara agama, berarti agamanya Nabi SAW kurang. Agamanya Abu Bakar kurang. Agamanya sahabat seluruhnya kurang. Karena mereka agamanya tidak ada yayasan. Manapun yang mereka pilih, pasti bikin kepala botak. Nah, mereka tidak punya sesuatu tentang hujjah. 4 pertanyaan ini diserahkan kepada mereka. Mudah-mudahan memberikan mereka hidayah untuk kembali dari kesesatan mereka. Empat pertanyaan tadi kita katakan, pertanyaan ini bentuknya pertanyaan, tambahkan satu lagi yang kelima berupa argumen. Dan di sini kita akhiri. Kita katakan 4 pertanyaan karena bentuknya pertanyaan, adapun yang kelima adalah bentuknya argumen. Ketika mereka mungkin sudah kewalahan untuk menjawab 4 pertanyaan tersebut, akhirnya mereka memberikan suatu opini, mengatakan bahwasanya yayasan ini sebenarnya fungsi dan tugasnya adalah untuk melindungi dakwah. Dan kadang mereka katakan demikian, untuk melindungi dakwah agar tidak dituding radikal, garis keras, teroris. Jadi jawaban mereka seperti ini. Dakwah dilindungi dan dipayungi oleh yayasan, dijaga oleh yayasan. Kita katakan bahwasanya pelaku yayasan apabila alasan mereka seperti itu perlu mengkaji kembali kitab tauhid. Tauhid mereka bobrok, rusak, wallah. Mereka terjerumus ke dalam kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Anbiya dan juga dalam surat An-Nahl, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamilah yang menurunkan az-dzikra. Sebab mereka mengartikan dzikra adalah Islam, sebab mereka mengartikan dzikra adalah Quran, sebab mereka mengartikan dzikra adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Kami yang menurunkan agama, kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menurunkan syariat, kami pula yang menjaganya. Jadi dakwah dijaga oleh Allah, bukan yayasan. Menisbahkan penjagaan yayasan, penjagaan dakwah kepada yayasan, ini syirik. Ini kesyirikan. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dijaga oleh Allah, bukan beliau yang jaga diri beliau. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai rasul, sampaikanlah risalah dari Rabb engkau. Ketika engkau tidak menyampaikan, berarti engkau tidak memenuhi beban, tidak memenuhi seruan Allah kepada engkau. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah yang menjaga engkau dari tangan-tangan jelek manusia. Nabi SAW ketika berdakwah, beliau tidak meminta perlindungan dari kufar Quraisy. Beliau tidak meminta perlindungan dari manusia, bahkan beliau minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala.
Siapa di antara kita yang sanggup untuk menjaga dakwah? Tak seorang pun di antara kita. Bahkan Nabi SAW sendiri tidak bisa. Maka yang buktikan kepada kita bahwasanya wallahi pelaku yayasan rusak akidahnya, rusak manhajnya, bobrok. Nah, bobrok. Setiap mungkin cukup sampai di sini atau kita ambil meskipun singkat dan ringkas, insyaallah bermanfaat. Kita akan lanjut pada materi berikutnya lain waktu. Wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.